Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru kalian, Pak Guru Chandra ya. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia tema 4, subtema yang pertama. Tapi sebelumnya, Pak Guru ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga nanti apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.10, yaitu mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. KD 4.10 yaitu memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Nah, kita akan belajar tentang kalimat saran. Kalian bisa buka buku siswa halaman 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, kalian dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks tulis tentang hak, kalian dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Nah, sekarang kita belajar tentang kalimat saran. Kalimat saran itu apa? Kalimat saran adalah kalimat perintah yang menekankan pada pendapat berupa usul, anjuran, atau cita-cita yang dikemukakan agar bisa dipertimbangkan. Nah, itu arti dari kalimat saran. Saran memiliki batas toleransi apabila tidak dilaksanakan. Kalimat saran umumnya dilengkapi dengan kata seperti sebaiknya, seharusnya, akan lebih baik jika, pastikan, perlu diingat, dan usahakan. Nah, itu ciri-ciri kalimat saran ya. Bila ada kata-kata itu, berarti itu adalah kalimat saran. Dalam aktivitas sehari-hari, tak jarang kita terlibat dalam suatu diskusi. Dalam kegiatan ini, orang yang terlibat di dalamnya sering memberikan suatu tanggapan. Entah itu berupa tanya jawab, berkomentar, mengkritik, atau bertukar saran. Tak hanya dalam diskusi saja, kalimat saran juga kerap muncul dalam berbagai konteks lain. Nah, itu kalimat saran. Saran dapat diartikan juga sebagai suatu pendapat, anjuran, ataupun usulan yang diungkapkan dengan tujuan agar ada suatu peningkatan ataupun perbaikan atas kondisi awal. Nah, itu. Saat ingin menyampaikan saran, ada baiknya saran tersebut terlebih dahulu dirumuskan berdasarkan pada data dan fakta agar lebih efektif dan efisien. Nah, sekarang ciri-ciri kalimat saran. Ciri-ciri kalimat saran yang baik itu apa? Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, tidak mengandung unsur sindiran. Yang ketiga, bahasanya singkat dan jelas. Nah, itu ciri-ciri kalimat saran yang baik. Saran juga sebaiknya disertai dengan suatu alasan yang rasional, yang masuk akal ya maksudnya. Hal ini dilakukan supaya pihak yang diberi saran itu bisa menerima dan mempertimbangkan sehingga melaksanakan dengan senang hati. Contoh keadaan dan kalimat sarannya. Nah, ini contoh dari kalimat saran ya. Keadaannya seperti apa? Kalian bisa mengungkapkan kalimat sarannya. Yang pertama, Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Kira-kira kalimat sarannya seperti apa ya? Nah, ini Pak Guru sudah merangkumnya untuk kalian. Ini contoh kalimat sarannya dari keadaan Edo. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Nah, itu kalimat saran yang pertama. Yang kedua bisa seperti ini juga. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, ini ya ciri-ciri kalimat saran itu ada sebaiknya, seharusnya ya, seperti itu. Contoh yang kedua, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Kira-kira sarannya apa ya? Nah, itu. Gunakan kata sebaiknya boleh. Sebaiknya Udin tidak membeli baju baru karena masih banyak bajunya yang bagus di lemari.
Nah, itu contoh dari kalimat saran. Ada bacaan nih sekarang, kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban dari setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, seperti itu ya, itu ada bacaan. Perhatikan kembali teks kasih sayang di rumah yang di atas ini tadi ya. Coba kalian cari kalimat saran yang kamu temukan. Kira-kira apa saja kalimat sarannya? Nah, ini yang pertama, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Nah, itu adalah contoh dari kalimat saran ya. Terus yang kedua, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Nah, ini. Yang ketiga, kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Yang terakhir, nomor 4, laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ya, ternyata sudah selesai ya pembelajaran Bahasa Indonesia tema 4 subtema yang pertama. Sekarang kalian waktunya mengerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Buatlah kalimat saran dari keadaan yang terjadi berikut ini. Yang pertama, rok Dayu sobek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, kira-kira sarannya seperti apa? Yang kedua, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Yang ketiga, pulang sekolah, Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Yang keempat, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Yang kelima, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Yang keenam, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Yang ketujuh, ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Yang kedelapan, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. 9, Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. 10, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Nah, dari 10 pertanyaan ini, kalian buat kalimat saran sehingga menjadi kalimat saran yang baik. Oke, sekian dan terima kasih kalian sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Jangan lupa tugas dikerjakan. Soalnya ditulis dulu di buku Bahasa Indonesia. Nanti suatu saat Pak Guru akan suruh kalian untuk dikumpulkan dan dinilai. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran dan tugas-tugas yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.